Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju mengadakan simulasi pemungutan dan penghitungan suara pada tempat pemungutan suara 6 Simboro di halaman kantor KPU, Jalan Mustafa Katjo, pada Minggu, 10 November 2024. Simulasi ini digelar sebagai upaya untuk mempersiapkan pemungutan suara pilkada yang akan berlangsung pada 27 November mendatang. Ketua KPU Mamuju, Indo UP, menjelaskan bahwa simulasi ini meniru proses pemungutan suara yang sesungguhnya, lengkap dengan daftar pemilih tetap yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi dan mengantisipasi potensi masalah yang mungkin muncul di TPS pada hari pemungutan suara. Simulasi kali ini menghadirkan sejumlah perbedaan dibandingkan dengan pemilu sebelumnya. Indo UP menjelaskan, perubahan tersebut mencakup penempatan saksi dan panwas di belakang KPPS 1 serta penyediaan bilik suara khusus untuk pemilih disabilitas. Kan TPS ini kan berubah, seperti yang kita lihat bahwa sekarang itu saksi dan panwas di belakang KPPS 1, kemudian ada bilik suara itu yang memang satu untuk diperuntukkan untuk difabel, tapi karena di sini tidak ada pemilih disabilitas, maka posisinya tetap sama dengan yang ketiga itu. Targetnya apa ini? Targetnya apa? Jadi ini adalah upaya pemantapan KPU dalam hal mempersiapkan diri ke dalam penyusun pilkada, dalam melaksanakan pilkada 27 November mendatang. Ada berapa identifikasi masalah dalam pemilihan? Nanti kita lihat prosesnya seperti apa prosesnya selama berjalan di TPS ini. Karena ini simulasi, kita akan lihat apa saja misalkan menjadi kendala-kendala dalam proses pemungutan dan penghitungan suara nantinya. Jadi tetap misalkan teman-teman persyaratan untuk datang ke TPS seperti KTP, pemberitahuan itu tetap dibawa, kemudian nanti pengguna KTP bisa menggunakan hak pilihnya di jam 12 ke atas misalkan seperti itu, dan tutup misalkan di jam 1 seperti itu simulasinya. Jadi nanti kita akan lihat prosesnya seperti apa sih, kendala-kendala yang dihadapi dalam proses simulasi ini seperti itu. Komisioner KPU Mamuju Divisi Teknis Penyelenggaraan, Sudirman Samuel, menjelaskan bahwa simulasi dilaksanakan sesuai mekanisme yang akan diterapkan saat pemungutan suara nanti. Sudirman juga menambahkan bahwa pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tambahan, DPTB, dan daftar pemilih khusus, DPK, akan datang setelah pukul 12 WITA. Ini kan dua pemilihan bupati dengan gubernur, apakah DPTB dengan DPK semua jadi, dicampur iya. Di jam 12 maupun pemilih tambahan semua masuk. Jadi kami berjalan misalnya batas waktunya sampai jam 1, jam berapa pindahan, jam berapa tambahan itu semua. Masyarakat yang dilibatkan ini masyarakat yang memang terdaftar pada DPT pada TPS setempat. Untuk menarik partisipasi, apakah ada dengan lomba TPS atau lomba TPS ini? Itu nanti akan kembali ke kesiapan teman-teman seperti apa. Yang jelas KPPS ini akan berusaha untuk bagaimana sehingga tampilan dari TPS-nya yang sangat baik. Kemudian juga Kak, ini yang penggunaan aplikasi Sirekap, apakah sudah ada sosialisasi ke KPPS? Sudah, jadi pasca kemarin kita melakukan pelantikan di tanggal 7, itu langsung dilaksanakan bimbingan teknis. Bimbingan teknis ini terdiri dari pemungutan dan penghitungan suara serta penggunaan aplikasi Sirekap. Batasnya sampai hari ini, jadi karena ada beberapa yang bergelombang dan juga tersediaan ruangan sehingga bergelombang pelaksanaannya. Tapi itu tidak berhenti karena masih terus dilakukan uji coba sehingga kendala-kendala yang dihadapi pada pemilu sebelumnya ini juga bisa teratasi untuk pemilihan kali ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.